Nah, materi kita hari ini yaitu yang pertama, kejatuhan dan kerusakan akibat dosa. Kita bisa lihat dari Kejadian 3 dan 4. Lalu keutamaan Kristus dalam penciptaan. Nah, pertama, kejatuhan dan kerusakan akibat dosa. Apakah di sini udah ini ya agak kelihatan. Apakah di sini ada yang tahu apa arti dosa itu? Coba, ada yang tahu arti dosa? Pasti kalian udah sering dengar kan, dosa, dosa, dosa. Jangan lakukan itu, nanti berdosa. Jangan itu dosa loh. Coba, apa ada yang tahu apa arti dosa itu? Lah, nggak ada yang tahu nih. Oke, thank you. Siapa tadi yang jawab? Alvin ya. Thank you. Ya, yang semuanya juga di chat ini thank you. Yang tidak taat kepada Allah, pelanggaran terhadap perintah Allah. Oke, semuanya bagus jawabannya. Nah, apakah dosa itu? Dosa adalah, kita bisa lihat di Alkitab bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Kita bisa lihat di 1 Yohanes 3 ayat 4. Dan Kejadian 3 ayat 1-7 memberikan informasi bagaimana manusia pertama jatuh ke dalam dosa ya. Dan dosa mengakibatkan kerusakan total dalam diri manusia. Total depravity. Kerusakan total. Tapi ingat, tidak hilang. Kita tetap image of God. Image of God tidak hilang dari kita ya. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu jatuh dan rusak total. Seperti apa rusak total itu? Rusak total itu adalah ketika manusia tidak bisa lagi datang kepada Allah. Manusia egois, mengerjakan segala sesuatu untuk keinginannya, tidak mau datang kepada Allah, tidak mau bersyukur, selalu ingin melanggar perintah Allah. Itu ya. Dan manusia yang sudah rusak total tidak akan mungkin datang kepada Tuhan Yesus untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Mereka tidak pernah merindukan Allah dan firman-Nya. Ya, dan tidak akan pernah berusaha untuk menyenangkan dan memuliakan Allah. Itu adalah kejatuhan dan kerusakan akibat dosa. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya, dosa apakah? Apa dosa itu apa? Mungkin ada yang belum jelas? Silakan. Oke, thank you yang sudah respon. Nah, selanjutnya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu apakah Allah membiarkan? Oke, sorry. Gisela ya. Ini live session ini Bu video juga ya, biar Ibu bisa bagikan di YouTube, dan yang tidak hadir karena bermasalah jaringan kan Ibu ada minta izin kan karena bermasalah jaringan, bisa nonton lagi, dan kalian juga bisa nonton lagi ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin bertanya tentang dosa? Atau Bu, total depravity itu lebih contohkan dong, lebih jelas atau apa? Belum jelas, saya belum mengerti. Silakan ya. Ada yang ingin bertanya sampai sini? Jelas? Esmon gimana, jelas Esmon? Adakah dosa besar dan kecil? Oke, pertanyaan yang bagus dari Esmon ya. Apakah ada dosa besar dan kecil? Di dalam Alkitab tidak disebutkan dosa besar dan dosa kecil, ya. Ibu jelaskan lagi, di dalam Alkitab tidak ada dosa besar dan dosa kecil. Jadi, setiap pelanggaran yang setiap hal yang melanggar perintah Allah itu adalah dosa. Tetapi setiap dosa itu ada konsekuensi yang besar dan kecil ya. Bisa
bukan besar dan kecil ya, tetapi ada konsekuensi dari dosa itu yang berat dan mungkin ada yang sedikit ringan ya. Misalnya membunuh. Ya. Oke, bisa mute dulu ya mungkin yang lain nih. Oke, misalnya membunuh. Konsekuensinya, itu dosa kan membunuh? Dosa. Konsekuensinya adalah dipenjara. Ya, dipenjara. Kalau di luar negeri, nyawa dibalas nyawa ya. Oke. Eiren boleh mute ya. Eiren ya. Oke, thank you. Thank you Alvin juga udah ingat membantu ya. Nah, terus itu ya. Dan kalau misalnya ada pelanggaran yang misalnya kecil, misalnya menyubit orang, itu kan tidak mungkin konsekuensinya sampai seberat itu ya, sampai seberat membunuh. Tetapi di Alkitab tidak diajarkan dosa kecil dan dosa besar, oke? Sampai sini Agi ada pertanyaan lagi? Atau masih bingung? Oke ya, jadi tidak diajarkan, Alkitab tidak mengajarkan dosa kecil, dosa besar, tapi konsekuensinya atau sanksi atau hukuman atas dosa itu ya, yang membedakan antara yang berat dengan yang ringan. Oke? Nah, ada lagi pertanyaan? Oke, kita lanjut berarti. Nah, manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah tidak membiarkan. Ada yang kemarin jawab formatif 1, karena Allah begitu menyayangi manusia, karena Allah begini-begini. Benar ya, karena Allah begitu menyayangi manusia. Karena itu, ketika manusia jatuh dan terjadi kerusakan total kepada manusia, kasih Allah terus dinyatakan dan Dia menebus manusia dari dosa. Meskipun Allah demikian murka akan dosa Adam dan Hawa, namun kasih Allah kepada manusia ciptaannya ini langsung terlihat jelas dengan pemberian protevangelium. Itu ada berita Injil yang pertama ya, sorry Ibu. Protevangelium ya, berita Injil pertama. Yang dimana itu yaitu Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Kalian kemarin juga sudah menjawab ya tentang keterkaitan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Yaitu di dalam perjanjian lama ada janji Allah, yaitu melalui penebusan melalui benih wanita. Dan itu adalah berita Injil yang pertama. Kejadian 3 ayat 15, katanya di sini, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, ular ya di sini ya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di sini katanya aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Engkau di sini ular. Ya ular. Waktu itu Allah ingin menghukum ular. Antara engkau ular dan perempuan ini. Antara keturunanmu ular dan keturunannya perempuan ya. Dan keturunannya perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Ya. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan ular ini iblis ya di sini ya, akan meremukkan tumitnya. Karena memang nantinya Kristus akan disiksakan, tetapi Kristus akan bisa meremukkan kepala si ular dan maksudnya membinasakan ya, maksudnya mengalahkan si ular ini. Oke, jadi kata-kata di dalam ayat ini mengandung pengertian bahwa pada akhirnya kuasa iblis akan dikalahkan oleh pribadi yang berkuasa, yakni digenapi dalam kematian Yesus di kayu salib. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya sampai sini? Kalau nggak ada, klik
tulis tanda oke. Oke ya, tulis bukan emotnya. Kemarin ada. Tunggu. Agi tadi bertanya. Bentar Ibu lihat dulu ya kolom chatnya. Kalau iblis dikalahkan terus, kenapa manusia juga diremukkan? Maksudnya ini Agi, coba manusia diremukkan itu bagaimana? Coba Agi bisa jelaskan dulu. Ibu agak belum mendapat inti dari pertanyaannya Agi. Mengapa mereka diremukkan? Mereka manusia nih. Jadi di sini enggak. Oke, tunggu. Coba Agi bisa buka mic enggak biar Ibu tahu pertanyaannya dengan jelas. Oh, di sini tidak ada manusia diremukkan ya. Jadi ini Alvin. Agi tanya yang tentang ayatnya ya? Atau gimana? Alvin lagi. Agi tanya tentang ayatnya ya? Ayat. Ya, oke. Jadi di sini tidak ada manusianya ya. Ini pertanda cepet. Sebentar ya. Nah, di sini aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Nah, engkau di sini itu maksudnya ular karena di sini ceritanya Allah sedang ingin menghukum ular, ya. Allah sedang ingin menghukum ular. Nah, jadi dia katakan di sini kepada ular. Ini kayak Allah ngomong ke ular ya, katanya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau di sini ular, dan perempuan ini, yaitu Hawa. Di situ ya ada Hawa. Ada Hawa. Dan keturunanmu itu ular. Dan keturunannya itu perempuan. Keturunannya perempuan. Keturunannya perempuan akan meremukkan kepalanya si ular. Ya. Dan engkau ini si ular ya. Si ular ini akan meremukkan tumitnya. Tumitnya keturunannya si perempuan ini. Jadi kalau bisa diartikan, nah ular dan perempuan ini keturunan ular dan keturunan perempuan akan bermusuhan ya. Dan di masa depan nanti keturunannya si perempuan ini yaitu nanti Yesus, karena Yesus lahir dari Maria ya, keturunan perempuan akan mengalahkan kepala si ular. Ular ini yaitu iblis ya, kuasa dosa atau kuasa maut, akan diremukkan kepalanya si ular. Yaitu yang berarti kuasa iblis akan dikalahkan oleh pribadi yang berkuasa, yaitu Yesus. Dan iblis ini akan meremukkan tumitnya si Yesus karena akan disiksa. Yesus itu disiksa ya. Tetapi walaupun ular meremukkan si Yesus ini, maksudnya si dosa ini, si iblis ini meremukkan si tumitnya si Yesus, tetapi Yesus bisa mengalahkan si iblis karena dia akan meremukkan kepala. Gimana? Tumit itu tahu kan tumit kan? Di kaki. Si ular ini nanti akan gigit di kaki, tapi si Yesus akan injak kepalanya si ular. Jadi mana yang menang? Digigit di kaki dengan di kepala. Hancurkan kepalanya. Kalahlah si kuasa iblis ini akan kalah. Itu Allah menjanjikan Yesus ya. Yang akhirnya digenapi di dalam Matius, yaitu kelahiran Yesus. Sampai sini apakah masih kurang mengerti?
Oke, thank you. Ya, berarti ibu yang masih kurang jelas ya menjelaskan ke Agi, jadi Agi mengertinya kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Berarti kita lanjut ya. Nah, kita sudah mengerti bahwa kasih Allah menyertai manusia, menebus manusia dari dosa. Selanjutnya kita masuk ke dalam keutamaan Kristus dalam penciptaan. Oke? Kita bisa lihat di dalam Kolose 1 ayat 16. Oke, sorry. Nah, Kristus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Artinya, di dalam Kristus kita mengenal Allah. Nah, di dalam konteks penciptaan, Kristus pun terlibat. Bahkan semua ciptaan itu pada akhirnya diharapkan memuliakan Dia. Bahkan seluruh Alkitab, di seluruh kitab dalam Alkitab mengemukakan bahwa Allah yang menjadi inisiator dan menjadi pusat dari semua sejarah manusia, yang kemudian mengarah pada karya penebusan Kristus. Jadi inilah yang Ibu bilang tadi, di dalam penciptaan Allah Tritunggal itu yang berkarya ya. Jadi bukan kayak yang kalian, ada beberapa orang menyebutkan Allah mencipta, Allah Bapa mencipta, Allah Anak menebus, Allah Roh Kudus memelihara. Enggak ya. Ketiga-tiganya ini Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu menciptakan ya, menciptakan. Oke. Jadi mencipta sama ini ya, Tritunggal itu mencipta. Ada dalam proses mencipta. Dan Alkitab menyatakan eksistensi Kristus terhadap manusia secara progresif revelation. Apa progresif revelation itu? Yaitu wahyu atau wahyu yang bertahap atau menyatakan dirinya kepada manusia bertahap, ya, bertahap. Pertama kali Kristus diperkenalkan dalam relasinya dengan Allah Tritunggal sebagai pencipta. Jadi di sini maksudnya Kristus itu diperkenalkan di Alkitab tetapi secara bertahap. Tidak langsung dibilang akulah Kristus, enggak ya, enggak. Tapi bertahap. Tahu kan bertahap 1, 2, 3, 4, oke? Nah, yang pertama Kristus memperkenalkan dirinya pertama di Kejadian 1 ayat 26 sebagai pencipta Allah atau Elohim. Elohim itu berarti jamak ya, jamak. Udah belajar singular plural kan? Mana jamak, mana mana yang lebih dari satu, ya. Lalu dalam penggunaan kata kita di Kejadian 1 ayat 26, ketritunggalan Allah dinyatakan kembali, ya. Dan Allah juga memberitakan berita awal akan karya penebusan Kristus di kayu salib. Protevangelium yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang Agi juga tanyakan, Kejadian 3 ayat 15. Nah, di dalam Kristus, manusia yang telah terpisah dari Allah karena dosa diperdamaikan dengan cara kematiannya di kayu salib. Di dalam Kristus juga orang yang telah ditebus menjadi manusia yang baru, yang tidak lagi hidup dalam perbudakan dosa, melainkan melakukan perbuatan yang baik dan berkenan kepada Allah. Dan mengutamakan Kristus bukan hanya tertulis di dalam Alkitab, ya, bukan hanya tertulis di dalam Alkitab, tetapi kita ini Ibu Indri sama kalian semua kelas 71, 72 itu juga harus menghidupi atau melakukan bagaimana Kristus itu hadir di dalam hidup kita. Kita harus hidupi, kita harus lakukan di dalam, ya nggak apa-apa guys lah, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan inilah tujuan utama dari pelajaran Biblical Studies, yaitu bagaimana Ibu dan kalian semua boleh mengutamakan Kristus dalam hidupmu. Sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus dan berkat dimanapun kita berada. Sampai
Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, klik OK. Atau ada yang ingin bertanya nih? Oke, Ocean, oke semuanya. Oke, thank you semuanya. Nah, sekarang di YouTube. Ya, di YouTube ya, nanti Ibu kirim. Tapi Ibu mau kirim dulu untuk yang formatif 2 ya, biar kalian segera kerjakan. Dan Ibu ingatkan sekali lagi, yang formatif 1 nanti Ibu kirimkan. Ibu mungkin masukkan dulu nilai kalian ya, nilai kalian supaya kalian tahu. KKM-nya BS itu 73. 73. Jadi kalau nilainya di bawah 73, itu yang remedial. Tapi untuk sekarang kalian kerjakan dulu formatif 2, tetapi ada beberapa anak yang Ibu tidak akan buka aksesnya untuk mengerjakan formatif 2. Ya. Oke, karena kalian belum mengerjakan formatif 1. Jadi Ibu tidak izinkan. Yang untuk formatif 1, yang belum mengerjakan formatif 1, silakan kerjakan dulu formatif 1, masih ada tempatnya ya, masih ada di situ. Kerjakan dulu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita mau tutup. Batas pengumpulan apa, Gisela? Yang formatif 1 atau? Oke, itu jam 6 sore ya. Ibu kasih sampai hari ini aja. Kalian kalau diperpanjang itu biasanya tambah melunjak ya, agak ini. Soalnya gampang hari ini, jadi jangan tidak dikerjakan, harus dikerjakan. Bentar Ibu screenshot dulu, biar Ibu tahu siapa yang hadir. Oke, thank you. Nah,